Pasangan ini sedang pacaran. Pria yang ada di samping sudah tidak tahan lagi. Dia berlari dan mencium wanita ini dengan paksa. Pacar wanita itu berusaha untuk menarik pria itu, tapi tidak bisa. Jadi dia mengambil tong sampah dan memukulnya. Tapi pria itu tetap tidak melepaskannya. Karena dia kehabisan napas, Rahel melepaskannya. Saat ini semua orang datang untuk melihat. Rahel merasa dirinya dipermalukan. Dia meminta pria yang bernama David untuk minta maaf. David pura-pura tidak dengar dan ingin pergi. Saat ini, tentara yang melihatnya menahannya dan menyuruh dia minta maaf. David tidak mau dan mulai bertengkar. Tak disangka, David lumayan hebat. Dalam sekejap dia mengalahkan 3 orang. Tapi pada akhirnya dia tetap dikalahkan. Dia dibawa ke depan Rahel dan disuruh minta maaf. Dia tidak bicara. Rahel memarahinya bajingan lalu meludahinya dan pergi dari situ. Keesokan harinya, David kembali datang ke tempat dia bertemu dengan Rahel. Dia kembali melihat pasangan itu lagi. Jadi dia mengikuti mereka. Saat malam hari, pacarnya ingin membawa Rahel ke hotel. Tapi Rahel tidak mau. Ini semua terlihat oleh David. Keesokan harinya, ketika Rahel sedang lihat buku di toko buku, David menyuruh bawahannya membuat jebakan. Dia sengaja meletakkan dompet di sana. Ketika Rahel melihat tidak ada orang di sekitar, dia langsung membawa dompet itu ke WC, lalu mengambil uang yang di dalam. Saat ini, bawahan David mengejar Rahel dan bilang dia mencuri uang. Rahel jalan ke gang buntu dan ditangkap, lalu meminta ganti rugi sebesar 200 juta. Kalau tidak dia akan lapor polisi. Tapi Rahel hanyalah mahasiswi. Dia mana punya uang sebanyak itu. Jadi dia pergi untuk meminjam pinjaman dengan bunga yang besar. 1 minggu kemudian, rentenirnya datang. Karena Rahel tidak bisa membayarnya, mereka ingin menggunakan tubuh Rahel untuk membayarnya. Pada saat ini, David dan 2 bawahannya muncul untuk menyelamatkan Rahel. Jadi dia membawa Rahel ke tempatnya bekerja. Dengan begitu Rahel perlahan-lahan masuk ke jebakan David. Setelah Rahel masuk dia langsung menyesal dan ingin pergi. Tapi bosnya langsung menamparnya. Rahel mau TKA mau memakai gaun putih dan duduk di jendela untuk menyambut pelanggan bersama dengan pekerja lain. Pada saat ini, ada seorang pria yang tertarik dengannya. Ketika dia masuk dia langsung menarik Rahel ke dalam. Pada saat ini, David bersembunyi di belakang kaca. Ketika melihat pria itu memaksa Rahel, lalu ada suara teriakan minta tolong. Jadi David menelepon bawahannya untuk mengusir pria itu. Setelah pria itu pergi, bosnya datang dan bertanya apa yang terjadi. Rahel menangis dan memberitahunya, "Aku rela menjadi PSK di sini. Tapi aku masih perawan. Aku ingin memberi keperawanan ini kepada pacarku." Lalu David membawa Rahel untuk bertemu dengan pacarnya. Ketika mereka bertemu, Rahel tidak ingin berbicara dan langsung memeluk pacarnya. Tapi kesempatan yang didapatkan pacarnya tidak digunakan. Setelah David melihatnya, dia langsung memisahkan mereka, lalu membawa mereka ke pangakalan. Rahel duduk lagi di depan jendela. Biaya sewanya hanya 100.000. Tak lama kemudian, ada pria yang tertarik dengan Rahel. Setelah selesai, Rahel putus asa dan menangis. Rahel perlahan-lahan menerima nasibnya. David sudah menyadarinya, tapi di dalam hatinya sama sekali tidak terasa senang. Pada saat ini, bawahan David bertemu dengan Rahel. Dia meletakkan 100.000 di meja. Setelah selesai, bawahannya tak sengaja membeberkan rahasia dan memberitahu apa yang David lakukan padanya. Rahel yang ditipu menemui David, lalu menamparnya dengan kencang. Saat malam hari, bos datang untuk menghiburnya. Karena hatinya sedih, Rahel meminum banyak arak. Lalu David masuk ke dalam kamar Rahel yang sedang tertidur. Ketika melihat wajah cantik Rahel, David merasa sangat kasihan. Ketika melihat Rahel yang seperti ini, David merasa dirinya dan Rahel berada di dunia yang berbeda. Sekarang, Rahel sama seperti wanita lain. Setiap hari melayani pelanggan, dia sudah semakin terbiasa dengan pekerjaan ini. Terkadang, ketika ada pengecekan dan tidak bisa bekerja, David akan membawa Rahel pergi ke pantai untuk cari angin. Ketika dia melihat pelanggannya mengganggu, David akan mengusirnya keluar. Ini membuat Rahel merasa aman. Hubungan mereka berdua jadi semakin baik. Tapi karena David merasa bersalah, dia tidak berani melewati batasannya. Hari ini, David bertengkar dengan orang tetangga. Karena tenaganya terlalu kencang, orang yang dia lawan jadi luka berat. Lalu dia dibawa polisi. David merasa sangat bersalah. Dia merasa dia pantas mendapatkan hukuman. Makanya dia tidak ingin ke pengadilan. Yang dia tak sangka adalah, Rahel malah datang untuk melihatnya. Rahel bilang kepadanya, "Kamu sudah merusakku sampai begini. Kamu harus bertanggung jawab." Sebelum pergi, Rahel menyuruh David harus tetap hidup demi menyelamatkan David. Rahel mau tak mau, setuju untuk berhubungan dengan pria tetangga, dan berharap dia akan memaafkan David. Setelah sudah selesai, dia sudah tidak ingin memperjarakannya. David berhasil keluar dari penjara. Mereka berdua pergi ke tempat mereka baru bertemu. Mereka memutuskan untuk melupakan masa lalu dan memulai dari awal. Jadi mereka berdua membeli truk, lalu memasang kasur di truk. Ini nanti akan menjadi tempat Rahel bekerja. David bertugas untuk mengurus pelanggan. Setelah selesai, David akan membawa Rahel ke tempat lain. Film berakhir di sini. Jangan lupa like dan follow.